warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rohaini dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat pendidikan sosial dan budaya. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa arti dari sosial budaya atau kebudayaan. Sosial budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris juga, kebudayaan disebut sebagai culture, yang berasal dari kata Latin yaitu colore, yaitu yang mengartikan mengolah dan mengerjakan. Juga dapat diartikan sebagai mengolah tanah atau bertani. Dan juga ada beberapa pengertian dari para ahli, pengertian kebudayaan dari para ahli. Yang pertama, menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Sedangkan menurut Edward B. Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapatkan seseorang sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Selo Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi susunan ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam sehari-hari kebudayaan itu akan bersifat abstrak. Kemudian di sini juga ada konsep dasar dalam sistem sosial budaya. Konsep dasar dalam sistem sosial budaya ini merupakan konsep untuk menelaah asumsi-asumsi dasar dalam kehidupan masyarakat, yang dimana makna dalam konsep ini tuh begitu penting karena tidak hanya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem sosial budaya itu saja, tetapi memberikan eksplanasi deskripsinya melalui kenyataan dalam kehidupan. Di sini juga ada beberapa komponen utama dalam kebudayaan. Yang pertama, di sini ada kebudayaan material yang dimana mengacu pada semua ciptaan manusia yang konkret. Lalu yang kedua ada kebudayaan non-material, yaitu ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lanjut ke unsur-unsur sistem sosial. Di sini menurut Alvin L. Bertrand ada 10 unsur yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama ada keyakinan atau pengetahuan, yang kedua ada perasaan atau sentimen, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada norma, yang kelima ada status dan peranan, yang keenam ada tingkatan atau peringkat, yang ketujuh ada kekuasaan atau pengaruh, yang kedelapan ada sanksi, yang kesembilan ada sarana atau fasilitas, yang kesepuluh ada tekanan ketegangan. Kemudian juga ada fungsi sistem sosial. Di sini menurut Anki M.M. Hoover menyatakan ada 4 fungsi yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama ada fungsi adaptation atau adaptasi. Sistem fungsi ini sosial hidup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi. Terus yang kedua ada fungsi goal attainment atau pencapaian tujuan yang diharapkan. Tujuan yang individu ini harus menyesuaikan dengan tujuan sosial yang lebih besar agar tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lingkungan sosial. Lalu yang ketiga ada fungsi integration atau integrasi. Di sini fungsi ini tuh menunjukkan adanya solidaritas sosial dari bagian-bagian yang membentuknya serta berperannya masing-masing unsur tersebut sesuai dengan posisinya. Integrasi hanya bisa terwujud bila semua unsur yang membentuk sistem tersebut saling menyesuaikan. Lalu yang keempat ada fungsi latent pattern maintenance, yaitu pemeliharaan pola latent. Lanjut ke pengertian sistem budaya.
Di sini pengertian sistem budaya merupakan pola-pola keteraturan kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan. Budaya sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Maka dari itu, segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Pengertian budaya juga berarti cara hidup manusia atau sikap manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan kehidupannya, yang di dalamnya sudah tercakup pada segala hasil dari cipta, rasa, karsa, dan karya, baik yang secara fisik material maupun yang psikologis, ideal, dan spiritual. Sistem budaya ini juga merupakan wujud yang abstrak dari kebudayaan. Sosial budaya juga berfungsi untuk menata dan menerapkan tindakan-tindakan serta tingkah laku manusia secara baik dan benar. Lalu di sini juga ada unsur-unsur sistem budaya. Di sini menurut Melville J. Herkovitz menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama ada alat-alat teknologi, yang kedua ada sistem ekonomi, yang ketiga ada keluarga, yang keempat ada kekuasaan politik. Lalu ada juga di sini menurut Bronislaw Malinowski mengatakan ada 4 unsur pokok, yaitu yang pertama ada sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan dengan alam sekitar. Yang kedua ada organisasi ekonomi, yang ketiga ada alat-alat lembaga dan lembaga atau petugas untuk pendidikan, yang keempat ada organisasi kekuatan politik. Oke, sekian penjelasan mengenai hakikat pendidikan sosial dan budaya dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.